Salam dan bahagia. Berjumpa lagi bersama saya Pak Roni Combing. Saya bekerja di UPT Negeri nomor 6953 Medan. Saya calon guru kontrak angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Bu Citra Mentari Tanjung, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru kelas 6B di sekolah kami. Nah, selamat pagi Bu Citra. Ya, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah cukup baik ya Pak ya. Oke. Nah Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan atau kegiatan pra supervisi ya, dimana kegiatan ini kita lakukan sebelum saya nanti akan mengamati kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi ke kelas. Oke, ya. Nah, adapun dilakukannya tujuan dari supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi ya jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Lalu kenapa kita melakukan kegiatan pra supervisi ini? Yaitu adalah untuk persiapan awal ya sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Jadi nanti Ibu menjadi lebih percaya diri, lebih semangat ya, sehingga nanti ketika menyampaikan pembelajaran ke kelas bisa sesuai harapan dan memberi pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Oke. Namun ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, ada tujuan yang ingin saya capai itu yang pertama, siswa mampu memahami perkembangbiakan pada hewan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan pada hewan. Ada dua ya. Oke, Tujuan jadi pembelajarannya. capai. Baik, jadi tujuan pembelajarannya tadi siswa mampu memahami dan mengidentifikasi perkembangbiakan Iya, ya Bu. Pak. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan? Ya, untuk area pengembangannya saya ada dua ya Pak. Yang pertama pengetahuan dan keterampilannya. Untuk pengetahuannya saya berharap siswa mampu menyebutkan perkembangbiakan pada hewan, dan untuk keterampilannya saya berharap siswa itu mampu mengelompokkan perkembangbiakan hewan pada gambar yang saya tampilkan nanti. Oke, jadi siswa area pengembangannya mampu Iya. menemukan dan mengembangkan. Oke, jadi ada aspek pengetahuan dan keterampilan. Oke. Nah, saya ingin tahu nih atau mendengar rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas. Mungkin dari strateginya apa, metode pembelajarannya apa, lalu metode-metode apa yang Ibu lakukan nantinya. Baik Pak. Nah, untuk strategi pembelajaran yang saya lakukan nanti, saya menggunakan pembelajarannya yang berbasis berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Nah, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya Pak. Nah, untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok ya Pak. Kebetulan saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning Pak. Oke, baik. Oke, jadi yang Ibu lakukan adalah PBL ya Bu? Iya Pak, PBL. Oke. Baik Bu, jadi seperti yang sampaikan adalah strateginya tadi pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional diintegrasikan ya. Lalu modelnya pembelajaran berbasis masalah sama dengan metodenya itu ada ya tanya jawab, penulisan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di kelas? Ya, untuk media pembelajarannya saya menggunakan laptop, Infocus, tujuannya untuk menampilkan materi nanti yang saya sampaikan, dan juga menggunakan SKPD Pak. Oke, Iya. oke. Baik Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas? Ya, hari apa dan di jam berapa Ibu akan melakukannya? Saya bisanya itu di hari Senin Pak. Hari Senin. Pukul 8 pagi ya Pak. Oke. Iya. Oke, baik Bu. Nah, jadi Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut di hari Senin ya Bu ya? Iya, Pak. Tanggal 5
Agustus 2024 di jam 8 pagi. Oke, nanti Bu saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan lihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan, lalu saya akan mencatat hal-hal penting dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang saya observasi, kita akan kembali berbincang ya, yaitu pembincangan pasca supervisi namanya. Oke, jadi sebelum saya kiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada saat ini? Iya, setelah kita melakukan diskusi ini Pak, saya mendapatkan gambaran bagaimana nanti saya menerapkan model apa yang saya terapkan, strategi apa yang saya gunakan, kemudian apa yang harus saya persiapkan. Nah, saya sudah mendapat gambarannya tentang diskusi kita pada pagi hari ini. Mantap. Jadi terima kasih Bu ya untuk waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di kegiatan pra-supervisi ini. Jadi sampai ketemu di hari Senin tanggal 5 Agustus jam 8 pagi. Saya akan ke kelas Ibu dan melakukan supervisi. Nah, demikian percakapan pra-supervisi yang saya lakukan dengan Ibu Citra Maisara Tanjung, Sarjana Pendidikan, guru kelas 6B. Jadi kami akan melakukan supervisi di hari Senin, dan setelah itu kita akan kembali berjumpa di kegiatan pasca supervisi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dari pembelajaran ada baiknya kita siapkan apa kelas kita dulu biar rapi. Ya, berdiri, bersiap, kepada Bapak Ibu guru kita beri salam. Selamat pagi, Pak Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Pembelajaran ada baiknya kita awali dengan berdoa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Ya, Siti silakan. Untuk absen untuk hari ini, siapa yang nggak hadir? Hafiz. Mana Hafiz? Ada kabarnya? Sakit. Oke, siapa lagi? Hafiz sakit. Oke anak ibu mau ngetes semangat anak ibu. Apakah udah siap belajar pagi hari ini? Siap. Siap? Siap. Siap ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Oke, sekali. Yes, itu ya. Oke, tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Oke. Yang terakhir. Apa kabar anak ibu semua? Baik, sehat, mantap, luar biasa. Ya, pada pagi hari ini kita masuk materi tentang perkembangbiakan apa? Hewan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, apa? Coba baca sama-sama. Siswa mampu memahami perkembangan pada hewan. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi cara pengembangan pada hewan. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini ada dua tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian harus mampu memahami perkembangan biakan pada hewan, kemudian mampu mengidentifikasi atau mampu apa? Apa itu mengidentifikasi? Memahami. Apa itu mengidentifikasi? Mengenali. Kalian mampu mengenali yang mana hewan yang apa itu kalau di
perkembangbiakan hewan kan? Yang pertama apa? Atau disebut dengan ovipar. Yang kedua? Melahirkan atau disebut dengan vivipar. Yang ketiga? Atau disebut dengan. Sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Sebelum masuk ke situ, Ibu mau kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan tadi. Silakan. Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompoknya. Berapa setiap kelompok? Oke. Sekarang kalian kelompokkan hewan yang tadi sudah kita pelajari tadi. Kelompokkan dan sesuai dengan perkembangbiakannya, ya. Misalnya apa tadi? Yang beranak, masukkan. Hewan apa yang beranak? Hewan apa yang beranak bertelur? Buat di diagram di tengah-tengah ini. Hewan apa yang bertelur? Buat, tuliskan. Hewan apa yang beranak? Contohnya tulis, ya. Yang beranak dan bertelur, hewan apa? Ditulis contohnya. Sapi dan setelah itu kucing. Tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yosek. Kenalkan nama saya. Yang beranak adalah sapi, kucing, dan kambing. Yang bertelur adalah ayam, buaya, burung, ular, kura-kura, ikan. Beranak dan bertelur adalah paus. Oke, kasih aplaus dulu untuk teman kita yang sudah bikin. Ya. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan duduk teman-teman. Baiklah anak ibu, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya ibu mau bertanya sama anak ibu, apa yang bisa kalian simpulkan dari materi kita pada pagi hari ini? Oke, Sivana silakan. Iya, tepuk tangan untuk temannya. Oke, jadi ibu tambahi ya kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, yaitu kalian dapat mengetahui atau mengelompokkan hewan berdasarkan jenisnya, ya kan? Yaitu ada yang beranak, bertelur, beranak dan bertelur. Begitu juga kalian sudah mampu mengenali hewan, contoh hewan apa-apa saja yang termasuk dalam beranak, bertelur, dan beranak dan bertelur. Oke? Ya, demikian materi kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang habitatnya atau lingkungan hidupnya. Oke? Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Pak Rodi Sombing, Sarjana Pendidikan. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Di sini saya akan melakukan percakapan pasca supervisi. Di sini saya masih ditemani oleh rekan saya, Bu Citra Masyari Tanjung yang sudah saya supervisi. Dan kali ini kami ditemani oleh Ibu pengajar praktek saya, Ibu Roito Juliani Rahab. Ya. Selamat pagi Bu Citra. Ya, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca supervisi ya Bu, di mana tujuan dari percakapan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan supervisi kelas yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu? Perasaan saya pertama kali Bapak supervisi itu grogi ya Pak. Karena itu merupakan perdana buat saya di supervisi sama rekan sejawat gitu Pak. Ya. Cuman alhamdulillah tadi berjalan lancar. Oke, baik Bu, syukurlah sudah berjalan cukup baik ya Bu ya. Nah, bisa diceritakan kembali nggak Bu? Apa namanya? Pengembangan apa yang kemarin Ibu lakukan di kelas, lalu langkah-langkah serta tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin di kelas. Ya, untuk tahapannya saya menggunakan 2 tahapan. Yang pertama itu dari segi pengetahuannya dan keterampilannya Pak. Nah, kalau dalam segi pengetahuannya saya berharap siswa itu mampu memahami dan mengidentifikasi perkembangbiakan pada hewan. Kalau dalam keterampilannya siswa itu mampu mengelompokkan ataupun mengelompokkan perkembangbiakan hewan yang ada pada gambar yang saya tampilkan nantinya di. Oke, jadi berarti itu tadi adalah area pengembangan, Iya, area pengembangan yang dari ingin Ibu. Oke, yang sudah Ibu kembangkan ketika pembelajaran kemarin ya. Jadi tadi area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak nih? Ya, menurut saya alhamdulillah sudah cukup berhasil pembelajaran yang sudah saya lakukan Pak. Sudah cukup berhasil. Iya. Oke. Cuman saya masih kurang puas, ada rasa kurang puasnya. Ada rasa kurang puas. Iya. Baik. Sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan atau kekurangan ya. Nah, kira-kira nih kekurangan itu atau mungkin ada kendala-kendala yang Ibu hadapi kemarin pada saat pembelajaran di kelas, apa kira-kira ini? Apa nih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi? Iya, kalau kekurangan dan kendalanya itu ya pada saat pembelajaran itu Pak masih ada ya Pak ya siswa yang kurang aktif dalam berkelompok. Itu kan saya buat kelompok, jadi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan mendominasi beberapa siswa yang lumayan pintar ya, cukup pintar. Jadi lebih mendominasi siswa yang pintar aja. Jadi itu yang menurut saya kurang puas gitu, karena masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Berarti tadi ada kekurangan aktifan dari siswa, lalu juga siswa-siswa mungkin yang lebih pintar lah kita bilang ya, lebih pintar, lebih mendominasi. Oke. Nah, kira-kira kepada siswa-siswa ini yang kurang aktif, ya, kenapa kira-kira mereka itu tidak mau terlibat atau kenapa mereka bisa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran? Ya, menurut saya mereka ini ya Pak, kurang percaya diri, sehingga mereka tidak mampu mengutarakan pendapat mereka. Jadi mereka itu saya lihat percaya dirinya kurang. Berarti jadi kepercayaan dirinya. Terakhir jadi mungkin apa Bu ya Pak? Ya, Malu-malu ya, minder kepada orang-orang yang pintar Bu ya. Oke. Dia lebih memilih diam daripada ikut terlibat. Oke, jadi masih ada anak-anak yang malu, minder, belum belum aktif dan nggak mau mungkin menyampaikan pendapat-pendapat gitu ya. Nah, jadi untuk siswa-siswa yang bermasalah itu, nah apa ini kira-kira yang sudah Ibu pikirkan solusi untuk mengatasi masalah-masalah itu? Ya, solusi yang saya pikirkan itu saya ingin mengelompokkan
dan kesiapan belajarnya dimulai dari tes awal yang Pak. Nah, jadi dari tes itu saya bisa mengelompokkan siswa berdasarkan minat dan kemampuannya gitu. Ada yang gaya belajarnya visual, ada kinestetik dan audiovisual. Jadi kenapa kita mengelompokkan itu supaya siswa merasa nyaman, aman dan senang dalam mengikuti pembelajaran itu setelah kita mengelompokkan dengan berarti nanti solusinya di kelompok-kelompok Iya. kelas siswa ya. Mungkin ada yang suka melihat, Iya. melihat visual, mendengarkan dan juga mungkin merasa kinestetik gitu ya. Nah, jadi itulah perencanaan yang Ibu lakukan ya. Nah, ya mudah-mudahan lah Bu ya. Mudah-mudahan nanti perencanaan Ibu bisa terrealisasi dengan baik ya, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik dan lebih baik dari yang kemarin sudah terjadi. Nah, perencanaan yang sudah Ibu buat ini kira-kira nih kapan Ibu mau melakukan perubahannya sesuai dengan perencanaan yang Ibu mau buat tadi, mengelompokkan tadi itu, kira-kira kapan Ibu? Ya, mungkin untuk materi baru berikutnya 2000 lalu kan 2000 ke depan? Ya, 2000 ke depan saya ingin melakukan Berarti di materi yang baru nanti Ya. Ibu akan melakukan pengelompokan yang tadi Ya. untuk memperbaiki siswa yang kurang aktif tadi ya. Oh, oke. Baik Bu, ya terima kasihlah untuk waktunya serta sudah mau kembali berbincang-bincang dengan saya di percakapan pasca supervisi ini. Ya mudah-mudahan ya segala perencanaan Ibu yang baik tadi bisa terrealisasi dengan baik serta Ibu sehat-sehat selalu. Ada mau ditanggapi Ibu itu? Saya beri kesempatan kepada Ibu pengajar praktek. Tidak ada. Oke, sudah ini ya, sudah baik percakapannya dimulai dengan tujuan maksud dari percakapan pasca observasi ini dan yang sudah Bapak sampaikan sudah seperti prinsip coaching ya, karena pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga ada pertanyaan yang terbuka, kemudian solusi juga dari rekannya dari si coach sendiri. Kemudian Bapak juga udah memancing ya beberapa pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan dengan pertanyaan tadi itu, sehingga si coach ini sendiri ya bisa menemukan solusinya. Cuma saat ada masukan, mungkin kata-kata yang pakai kira-kira gitu ya, pakai kira-kira itu diusahakan untuk jangan digunakan seperti itu dalam pembicaraan coaching. Mungkin itu saja Pak. Baik. Akhirnya demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari dulu kami melakukan pra-supervisi ya Bu, lalu melakukan kegiatan supervisi. Sekarang kita melakukan kegiatan pasca supervisi dan didampingi oleh Ibu pengajar praktek. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Citra, kepada Bu Proito sudah bisa hadir di sini. Saya akhiri, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada.